Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pemirsa, salam Lailatul Jumat, salam malam Jumat yang penuh dengan keberkahan. Salam silaturahim dari Aceh Darussalam, tepatnya di tepi Samudra Hindia di kawasan makam Wali Aceh Darussalam, Syekh Abdul Alif Sulasi Indonesia. Dan malam hari ini menarik sekali karena ada acara pengajian rutinitas malam Jumat dapat bersilaturahim dengan para yang mulia, para sahabat, ikhwan, dan kita berbagi sedikit dengan sahabat pemirsa pencinta khazanah budaya dan sejarah Islam di Nusantara. Dan malam hari ini bersama saya, sebelah kiri saya yang mulia Raja Merundaya Sultan Saifullah Alaidin Riyasa, waris ke-13 Kerajaan Negeri Dayak Aceh Darussalam. Dan di samping kanan saya yang mulia Tunku Subki Muhammad Subki Bintang Muhammad. Gimana benar? Subki Muhammad Bintang dari Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai, kemudian di sebelah paling kiri yang mulia Habib Muazzin Al-Mahdali dari kerajaan ataupun kenegerian Pedawaraya Sultanan Perlah dari Aceh Darussalam. Ada satu kata yang harus kami pertanyakan, berbagi dengan yang mulia Tengku Subki Muhammad Bintang tentang makna potem rohum, karena di Aceh ini dikenal dengan satu istilah, satu pedoman di dalam tatanan adat, juga tatanan hukum, tatanan budaya di Aceh, di mana adat Pak Potem Rohum, hukum Pak siapa lah, betul? Yang mulia. Ya. Kalau kanun Mbak, Kudropa, Resam Mbak, Laksamana. Ini berkaitan dengan kata Potem Rohum. Ini misteri Potem Rohum. Apa sebenarnya hakikat dari Potem Rohum, ataupun bisa dijelaskan kepada para sahabat pengertian dari Potem Rohum yang mulia Tengku Subki Muhammad Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita bicarakan bukanlah sesuatu yang pasti, karena kita adalah generasi yang meraba-raba. Namun dari kata Potem Rohum, kenapa ini disembunyikan? Karena dalam sejarah perjuangan Aceh adalah perjuangan yang cukup panjang, maka sesuatu yang dahulu disembunyikan agar khazanahnya terjaga daripada penjajah. Kenapa dinamakan Potem Rohum dan siapa Potem Rohum itu? Dan sampai sekarang Menjadi misteri. Belum ada yang mampu menemukan siapa sebenarnya Potem Rohum. Kalau kita lihat dari abad pertama, abad dari mana Potem Rohum itu, abad dari mana Portugis datang menjajah, itu tertulis dalam suatu sejarah di abad ke-7 salah. Kemudian pada masa itu terjadi perang masa penjajahan Portugis. Di situ adalah sebuah pangkalan. Di situ arah dimulainya perjuangan antara Portugis dan bangsa Aceh. Dan mengenai Potem Rohum itu sendiri, itu masih dilema karena kita tidak tahu persis, dan itu harus Dari segi bahasa Aceh, Potem Rohum itu terminologi bahasanya dari itu bisa terminologi diartikan bahasa itu bisa diartikan yang bahwa Potem Rohum adalah sesuatu yang disembunyikan. sesuatu yang disembunyikan, karena mungkin mulianya, mungkin karena akramanya, ya kan, itu menjadi misteri saat ini. Baik, Potem Rohum, karena sabirsa Potem Rohum ini bisa kita temukan juga sebuah gelaran kepada Raja di Dayak, Negeri Dayak, kemudian Sultan Iskandar Muda Mukuta Alam dibuat gelaran sebagai Potem Rohum. Kalau dalam bahasa Indonesia, Paduka yang mulia ini siapa saja, ini gelaran kepada orang banyak. Baik, untuk meluruskan mungkin yang mulia Raja Negeri Dayak Sultan Saifullah Alaidin Riyasa, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persaudaraan, salam taufik, salam la ilaha illallah dari bumi Aceh Bandar Darussalam.
kita kembali kepada dasar atau fondasi Aceh yang selalu disebutkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu adat bak po temerhum, hukum bak syahwala, kanun bak petopang, resam bak laksamana. Kita membahas sekarang tentang potu atau yang dimuliakan atau yang dipertuan agung. Kenapa bisa kayak gitu? Karena penguasa adat tertinggi adalah potu. Potu itu adalah sultan. Makanya di Aceh itu ada disebut Po Temerhum yang di negeri Daya yang berkuasa pada tahun 1480. Itu juga disebut dengan Po Temerhum. Ada Po Temerhum Mukuta Alam di Istana Kuta Alam, itu dipegang oleh Sultan Munawarsyah. Juga ada Po Temerhum Darul Kamal, itu Sultan Munawarsyah. Ada Po Temerhum Aceh Darussalam, yaitu Sultan Iskandar Muda. Jadi yang bermakna di situ adat bak Po Temerhum, adat di tangan raja-raja. Hukum bak syahwala, hukum itu di tangan alim ulama. Kanun atau undang-undang kebiasaan orang Aceh yang dibuat oleh Petropang, resam bak laksamana, kekuatan negeri atau kekuatan negeri itu dipegang oleh bala tentara atau laksamana. Jadi yang bermakna kesimpulannya, adat bak Po Temerhum, penguasa adat adalah para sultan dan raja-raja. Hukum bak syahwala, hukum di kaum alim ulama. Yang bermakna hari ini bahwa Po Temerhum itu adalah penguasa adat yang gelar itu ditujukan kepada sultan. Salah satu sultan yang paling termasyhur di Aceh sebelum Aceh Darussalam, Sultan Salatin Alaidin Raya Shah Merhum Daya bin Sultan Inayat Shah bin Raja Abdullah Al-Malik Al-Malikul Mubin yang bersemayam di negeri Daya. Terima kasih. Tanggapan dari saya sedikit. Baik, sahabat Mirsa, ada dua penjelasan tentang makna Po Temerhum. Satu dijelaskan oleh Yang Mulia Tengku Sulki Muhammad Bintang bahwa ini sebuah rahasia, ini ada dalam tinjauan hakikat. Hakikat Po Temerhum itu sesuatu yang tersembunyi, tersembunyi untuk menjadi pegangan kita dalam mewarisi nilai-nilai adat, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Aceh Darussalam. Kemudian Yang Mulia Raja Saifullah, Raja Berudaya Aceh Darussalam menjelaskan ada beberapa nama yang diberi gelaran Po Temerhum, yaitu salah satunya adalah Sultan Salatin Alaidin Daya, Raja Merhum Daya yang berkuasa pada tahun 1480 Miladiah, termasuk juga Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di abad ke-17 di Kesultanan Aceh Darussalam. Dan mengapa ini kami buka malam ini pemirsa? Karena akan banyak ditemukan dalam sejarah Aceh, dalam budaya Aceh tentang istilah adat bak Po Temerhum. Jadi sebagaimana tinjauan budaya yang disampaikan oleh Yang Mulia Raja Saifullah bahwa adat yang berpedoman pada apa yang dijalankan atau yang dipanutkan oleh seorang sultan. Demikian penjelasan malam hari ini, bincang-bincang sedikit tentang khazanah budaya, sejarah budaya, termasuk sejarah Islam di Nusantara. Kami akan meneruskan perbincangan pemirsa yang masih malam hari ini belum tidur boleh mendengarkan. Yang Mulia Habib Muazzin Al-Mahdali dari Pedawaraya Kesultanan Perlah. Kalau Islam sendiri di Aceh, menurut sejarah ulama yang pertama datang ke Aceh di masa Rasulullah di abad ke-7 itu mungkin pernah dengar Yang Mulia? Ya, kalau untuk masalah ulama ya, kalau dibilang Aceh itu pintu gerbang dakwah Islam yang ada di Nusantara. Nah, dari Aceh lah bisa menyebar kemana-mana. Ya di sini kita bisa melihat untuk apa nih yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi Aceh itu, kalau nggak salah pada tahun 626 Masehi. 626 Masehi, maknanya itu berarti di masa Rasulullah SAW. Ya, itu di Aceh itu di pemijakan kaki pertama itu kalau tidak salah saya, bentar ya saya buka data.
Karena kan hidup main 3 bulan itu. Sumbernya ya itu dari untuk di Aceh Darussalam itu Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Iya. Jadi masuk Yang ke pertama kali meminjakkan kaki dan berdakwah di Aceh. sebelum bernama Aceh. Iya, sebelum bernama Aceh, masih dalam kondisi keadaan di Aceh ini masih penganut budaya Hindu. Di abad ke-7. Di Masa abad Rasulullah SAW 626 Hijriah. 626 626 Masehi. Masehi. Mungkin itu aja yang saya bisa terangkan untuk yang pertama kali menginjakkan dan berdakwah tentang Kalau makam agama beliau di Islam. mana menurut keterangan? Kalau makam beliau kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah dan bergabung kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baik, pernah ditugaskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Aceh atau ke wilayah di mana ini belum bernama Aceh. Betul ya mulia? Dulu belum bernama Aceh ini. Pada dasar Aceh itu dari Asyhada. Asyhada. Jadi dulu apa namanya yang dikenal? Wilayah ini sebelum Sabura Paseh, sebelum Perlah, wilayah ini apa namanya? Asia. 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 Asia diambil kata dasarnya dari Asyhada. Jadi bumi Aceh ini adalah bumi tauhid. Bumi tauhid. Bumi syahadah. Bumi syahadah. Bumi syahadah, bumi tauhid. Jadi awal. Makanya awal faktanya adalah awal penyebaran Islam di Nusantara dimulai dari Aceh. Baik pemirsa, salam tauhid, la ilaha illallah, salam syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahul muwaffiq illa aku bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.